Setelah melalui beragam era kegokilan, Paris Saint-Germain sepertinya pelan-pelan ingin kembali melangkah ke jalan yang benar, di mana mereka ingin mengubah stigma dari klub paling bermasalah menjadi klub yang bijaksana. Dan itu sudah mereka tunjukkan mulai dari membeli pemain yang tak semahal dulu dan lebih berfokus ke pemain muda, sampai pada akhirnya mengganti pelatih Galtier dengan Luis Enrique. Nah, yang jadi menarik, Enrique sendiri sepertinya sudah mengetahui kondisi klub terutama soal masalah Mbappe. Hal yang kemudian membuatnya kini sudah menyiapkan rencana sistem permainan tanpa melibatkan Mbappe di dalamnya. Jelas hal semacam itu kian mengindikasikan kalau memang masa depan Mbappe di PSG tinggal menunggu waktu saja. Luis Enrique secara resmi telah ditunjuk sebagai pelatih anyar PSG. Tentu saja, ini adalah tantangan tersendiri bagi pelatih asal Spanyol tersebut. Pasalnya, semua orang juga tahu kalau klub asal Paris tersebut kini dianggap sebagai klub paling bermasalah. Entah itu dari jajaran internal, pemain, sampai bahkan supporternya. Maka hal yang wajar kalau banyak yang menduga Enrique ini tidak akan betah lama-lama berada di Paris. Nah, meskipun begitu, Enrique sendiri merasa yakin kalau ia bisa membuat PSG jadi tim yang lebih solid, serta memiliki identitas permainan yang jelas. Kendati di satu sisi, itu juga pastinya tidak akan mudah apalagi melihat kondisi PSG yang seperti sekarang ini. Ditinggal Messi dan Sergio Ramos, sampai polemik Kylian Mbappe yang tak kunjung menemui titik terang. Maka dengan segala yang ada saat ini, Enrique bisa dibilang, ya harus memulai lagi dari awal dan membangun ulang PSG. Setelah melepas Messi dan Sergio Ramos, PSG tidak serta-merta langsung mencari pemain dengan nama besar serta bernilai mahal, di mana kini arah kebijakan transfer PSG mulai lebih tertata, membeli pemain sesuai dengan kebutuhan dan lebih berorientasi pada pemain muda. Yap, Nasser Al-Khelaifi tampaknya sudah muak keluar duit banyak, namun pada akhirnya tetap saja jadi badut di Eropa. Untuk itu, ia melakukan semua ini untuk membuat PSG jadi tim yang lebih kolektif, bukannya tergantung pada satu atau dua pemain semata. Dan Luis Enrique dinilai Nasser adalah sosok yang pas menangani itu semua. Kebijakan baru yang diberikan PSG ini sepertinya memang sudah dimulai. Contohnya ketika mereka kehilangan Messi, PSG mendatangkan Marco Asensio yang diambil secara gratis dari Real Madrid. Lalu ada Lucas Hernandez yang ditebus cuma 45 juta euro dari Munchen, serta Milan Skriniar, bek yang diambil dari Inter secara gratisan. Lalu ada juga para pemain muda seperti Kang In Lee dan Manuel Ugarte yang diproyeksikan sebagai atlet jangka panjang. Nah, dengan hal semacam ini tentunya membuktikan kalau PSG ini ingin membangun skuad yang lebih solid secara kolektif. Karena kita tahu kalau permainan Enrique ini sangat mengandalkan kolektivitas bukan skill individu semata. Situasi Kylian Mbappe saat ini tentunya membuat Luis Enrique tidak ingin ambil resiko dengan tetap melibatkannya secara tim apabila ujung-ujungnya cabut. Sebagai alternatif, Enrique meminta pihak manajemen untuk merekrut Joao Felix yang masa peminjamannya dari Chelsea habis dan harus kembali ke Atletico Madrid. Nah, kabar Felix ke PSG ini kian kencang. Usai sang pemain terlihat nge-like postingan Fabrizio Romano saat mengumumkan kabar Enrique ke PSG. Tentu saja dengan hadirnya Joao Felix nanti, maka secara konsep dan sistem pastinya semua berubah dan itulah yang sedang direncanakan serta disusun oleh Enrique. Mengingat Messi sudah pergi dan Mbappe yang kemungkinan besar akan cabut lebih cepat, maka Luis Enrique diketahui sudah menyiapkan sistem barunya.
Kita semua tahu kalau pelatih yang satu ini memang sangat menganut mazhab 4-3-3. Dengan tiadanya Mbappe, maka Joao Felix andai bisa direkrut, bisa menjadi opsi di sektor kiri. Sedangkan kanan pastilah milik Asensio. Lalu di mana Neymar? Pemain asal Brasil itu akan berperan sebagai false nine dan memiliki tugas menjadi pusat serangan, yang artinya Neymar akan lebih banyak dituntut bergerak dan bebas bergerak di mana saja. Tentu saja hal semacam itu akan membuat Neymar jadi leluasa untuk bergerak dari sisi manapun. Terlebih, ia sudah tahu betul karakter Enrique, karena bagaimanapun keduanya pernah meraih sukses bersama saat masih di Barcelona. Ya, bagaimanapun, semoga saja Luis Enrique bisa menjalankan tugasnya dengan baik, terutama tentu saja masalah di ruang ganti. Karena ya bukan rahasia lagi kalau PSG ini terlalu banyak dipenuhi pemain yang berego tinggi. Namun, kita juga harus ingat kalau Enrique ini terkenal pelatih yang sangat tegas dan idealis, sehingga ia tidak mudah diintervensi oleh siapapun. Dan sekali lagi, semoga saja ini jadi langkah awal yang baik buat PSG, sebab tim tersebut jatuhnya masih kasihan. Kendati kaya, tapi nggak bisa menemukan keharmonisan serta kebahagiaan. Maka bersama Enrique, PSG bisa memulai era baru. Dan siapa tahu dalam jangka waktu 5-10 tahun mendatang, PSG bisa jadi juara Liga Champions untuk kali pertama.